nurani yang tertuduh. Ketika kita melakukan perbuatan yang salah, ada perasaan tertuduh dalam hati kita. Bahkan jika kita merahasiakan kesalahan kita, hati nurani kita akan berbicara. Hati nurani merupakan alarm bagi dosa. Hati nurani adalah suara batin yang memberitahu kita tentang benar dan salah. Ini adalah sesuatu yang berbeda dari pikiran dan perasaan kita. Hati nurani bisa dipandang sebagai sensor moral yang membantu kita membedakan mana tindakan yang benar dan mana yang salah. Hati nurani juga dianggap sebagai cara Tuhan berbicara kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberikan petunjuk dan arahan melalui hati nurani kita, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. 3 fungsi hati nurani. 1. Sebagai pengingat kebenaran dan kebaikan. Hati nurani memperingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan dan mengajak kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Hati nurani juga mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan dan menolak kejahatan. Seperti halnya alarm, hati nurani ini pun harus diaktifkan. Karena jika kita terus mengabaikannya, pada suatu ketika hati nurani akan kehilangan fungsinya. 2. Sebagai pemisah antara benar dan salah. Hati nurani membantu kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hidup sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Hati nurani membantu kita untuk membuat keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Hati nurani yang benar dibentuk oleh sabda Tuhan, diresapi oleh iman dan doa, dan dilaksanakan. 3. Sebagai panduan hidup. Hati nurani adalah panduan hidup yang penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Hati nurani mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas, bertanggung jawab, dan berperilaku benar kepada sesama manusia. Signal yang datang kepada hati nurani kita berasal dari Roh Allah. Karena itu, dekatlah selalu pada Allah dalam doa dan dengan melakukan perintah-perintah-Nya. Sejahat-jahatnya manusia, dia masih memiliki kesadaran berbuat baik. Dengan kata lain, hati nurani, suara hati, mata hati, akal budi, suara Tuhan, lebih daripada hanya kesadaran atau penginderaan. Karena kata ini mencakup juga penghakiman moral atas suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nurani atau mata hati di sini dianggap sebagai pusat dan pangkal perasaan, pikiran, dan tingkah laku manusia. Hati secara harfiah jantung adalah pusat kecenderungan bagi manusia untuk melakukan tindakan. Orang yang hatinya terbuka lebar bagi kehadiran dan pengaruh Allah adalah orang yang memiliki hati yang seperti ini. Orang yang hatinya tulus, orang yang hatinya lurus, orang yang hatinya suci. Nurani itu seperti hukum yang tertulis di hati manusia. Hati nurani itu seperti cermin, bisa menunjukkan siapa sebenarnya dirimu. Hati nurani itu seperti peta, bisa membimbing kamu ke jalan yang benar.
Hati nurani itu seperti hakim, bisa menjatuhkan hukuman kalau kamu berbuat salah. Hati nurani itu seperti sahabat, bisa menasehatimu dan membantumu menjadi orang yang lebih baik. Hati nurani bisa tercemar. Hati nurani memberi kemampuan untuk merasakan yang benar dan yang salah, tetapi hati nurani kita bisa tercemar. Jika kita melakukan hal yang salah berulang-ulang, lama-lama kita pun merasa biasa. Hati nurani kita pun bisa menjadi tercemar, dalam artian hati nurani itu diabaikan. Hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting dalam diri kita. Hati adalah master kontrol pada diri manusia. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Karena itu, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 7 langkah memurnikan hati nurani. 1. Akui kesalahan. Akui kesalahan kita kepada Tuhan. Dia adalah satu-satunya yang dapat menawarkan pengampunan sejati dan membantu kita untuk memaafkan diri sendiri. Daripada terlarut dalam kesedihan, lebih baik kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan, berdoa kepada Tuhan, minta Dia mengampuni. Tuhan mau mendengar jika kita benar-benar menyesal, bertobat, dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan. Allah tahu isi hati kita. Dia akan mengampuni dosa kita karena Allah itu setia dan adil. 2. Berhenti berbuat kesalahan. Menyadari kesalahan dan mengerti salahnya, menyesali dan berkomitmen untuk tidak mengulangi. Dengan kata lain adalah bertobat. Kadang perasaan bersalah bisa bermanfaat. Itu bisa membuat kita berhenti melakukan kesalahan dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Jangan menjadi terlalu sedih karena memikirkan kesalahan kita, atau merasa bahwa kita sudah tidak ada harapan atau tidak berharga lagi di mata Allah. Perasaan seperti itu bisa membuat kita putus asa. 3. Pengakuan. Manfaat dari mengaku dan berterus terang bukan untuk diri sendiri saja, tetapi bagi mereka yang perlu mendengar pengakuan kita. Tanyakan pada diri sendiri, apakah orang ini membutuhkan saya untuk mengaku? Apakah itu akan membantu mereka? Apakah itu akan membuat segalanya lebih baik? Bukankah lebih baik bagi mereka untuk mendengarnya langsung dari kita daripada dari orang lain? 4. Ubah kebiasaan. Ubah kebiasaan dan rutinitas yang membuat kita melakukan kesalahan atau hal buruk. Sadari kebiasaan buruk kita dan taklukkan itu, sehingga kita tidak membuat kesalahan lagi. Buat perubahan sikap yang diperlukan. Sikap buruk merugikan kita dan orang lain. Mengalahkan kebiasaan buruk dapat meningkatkan kualitas hidup, sehingga hati dan pikiran menjadi tenang. 5. Berdamai. Jika kesalahan kita mempengaruhi seseorang, berdamailah dengan mereka. Atasi masalah tersebut, hapus yang salah, lakukan apa yang benar.
Tentu saja, kalau kita sudah berbuat salah kepada seseorang, kita perlu mengakuinya dan meminta maaf dengan tulus. Memang itu tidak mudah. Kalau kita rendah hati dan berani meminta maaf, manfaatnya sangat besar. Kita akan merasa lega dan kita akan punya hubungan yang baik lagi dengan orang itu. 6. Berbagi beban. Jangan terus memikirkan kesalahan masa lalu. Pendeta atau rohaniwan Anda atau orang lain yang siap secara moral dan spiritual bisa sangat berguna dalam membantu Anda mendapatkan perspektif baru tentang masalah ini. Jangan terjebak dalam kesalahan yang kita buat di masa lalu. Bersamanya, kamu dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Kembalilah kepada Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dia takkan mengabaikanmu. 7. Belajar dari kesalahan. Rencana Tuhan berada di atas rencana dan kesalahan manusia. Jadi, jangan putus asa dan jangan putus harapan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sadarilah betapa sulitnya membersihkan hati nurani kita. Apakah layak menjadi kotor lagi? Tiada sutra yang lebih lembut daripada hati nurani yang bersih. 7 langkah menjaga nurani. 1. Kunci kehidupan. Hati nurani atau suara hati adalah kunci kehidupan yang mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Jika hati nurani kita murni, kita akan memiliki pikiran yang positif dan melakukan yang benar, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi, saya selalu berusaha untuk menjaga hati nurani saya tetap bersih di hadapan Allah dan manusia. 2. Menghormati orang lain. Menghormati hati nurani orang lain yang lemah. Terimalah orang percaya lain yang lemah imannya, dan jangan berdebat dengan mereka tentang apa yang mereka anggap benar atau salah. Maka kita tidak akan dikritik karena melakukan sesuatu yang kita yakini baik. Karena itu, marilah kita melakukan segala upaya untuk melakukan apa yang mengarah pada perdamaian dan saling membangun. 3. Hasil dari kehidupan. Kita dapat mengatakan dengan keyakinan dan hati nurani yang bersih bahwa kita telah hidup dengan kekudusan dan ketulusan yang diberikan Allah dalam semua urusan kita. Kita bergantung pada kasih karunia Allah, bukan pada hikmat manusiawi kita sendiri. Begitulah cara kami berperilaku di hadapan dunia, dan terutama terhadap Anda. 4. Peringatan. Bagi yang murni, semua adalah murni. Namun bagi mereka yang najis dan tidak percaya, tidak ada satupun yang murni, karena baik pikiran maupun hati nurani mereka adalah najis. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. 5. Kedewasaan. Bercita-cita untuk hati nurani yang dewasa. Jauhilah cerita-cerita tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Tetapi latihlah dirimu
untuk hidup dalam kesalehan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 6. Pemandu. Hati nurani seperti pemandu. Jika rusak, akan keluar jalur, menjadi tumpul, mengeras, tidak berperasaan, atau menjadi terlalu sensitif. Agar hati nurani seseorang menjadi pembimbing yang baik, hati nurani harus sehat, peka, dan mampu mendapatkan pesan Tuhan. Jagalah hati nurani kita tetap bersih, karena sebagian orang telah dengan sengaja melanggar hati nurani mereka. Akibatnya, iman mereka telah kandas. 7. Jagalah hatimu. Bawa hati kita kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhanlah yang menguji hati, dan Tuhan melihat hati kita. Belajar kepada firman Tuhan itu sarana yang paling efektif yang dapat mendeteksi hati manusia. Karena itu, bacalah firman Tuhan setiap hari. Mau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan, sebab Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati dan menjadikannya menjadi sesuatu yang indah dan berharga di matanya.